Halo, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bapak Ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patrin Lolonto dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Bertanya Pak Ustadz, bagaimana peranan akhlak dan moral dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhlak di masyarakat, Ustadz. Ya, peranan akhlak yang baik di masyarakat itu seperti apa? Kalau mau lihat masyarakat baik, maju, sejahtera, aman, damai, maka itu tergantung akhlak masyarakatnya. Kalau akhlak masyarakatnya baik, ya maka masyarakat atau kehidupan yang ada di kampung itu juga baik. Ya, karena bukankah yang menghuni kampung itu adalah individu-individu, orang-orang. Kalau orang-orang yang berdiam di dalam kampung itu menampilkan perangai yang baik, maka terjaga keamanan yang ada dalam kampung itu. Ya, bahkan ada seorang ulama ya berkebangsaan Saudi Arabia, ya itu pernah diwawancarai secara live di televisi. Beliau mengatakan, ditanya, wahai Syekh, andai kata ada orang yang ada satu kampung katanya, bagaimana supaya kampung itu bisa aman? Syekh itu memberikan jawaban yang dahsyat yang membuat semua orang berdecak kagum, bahkan sampai kita pun yang menontonnya juga sampai terkesima dengan jawaban itu. Apa jawabannya? Kalau mau aman kampung, semua orang sholat di masjid 5 waktu sehari semalam, aman kampung itu. Ya, artinya minimal di 5 waktu ini semua orang kan melakukan persiapan dari rumahnya, berjalan kaki dan tiba di masjid. Tidak ada properti orang, apa segala macam, hartanya orang, aman semua. Kenapa? Karena semua menuju ke satu tempat, ke masjid. Ketika ini terjaga dengan baik, maka ini bisa menjadi barometer, cerminan, ukuran bahwa pasti kalau individu, setiap orang yang ada di dalam sebuah kampung semuanya melakukan kebaikan, maka yakinlah bahwasanya keamanan, kesejahteraan, kedamaian, dan semua ini adalah biasanya menjadi jargon-jargon para pemimpin ini. Kalau mau dipilih kepada masyarakatnya, saya nanti kasih begini, saya nanti kasih begini. Padahal sebenarnya ya kalau mau seperti itu cukup mendidik masyarakat ini untuk tahu mana akhlak yang baik, mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Kalau ini sudah ditampilkan dan dibiasakan, bahkan dibuatkan sebuah iklim di masyarakat yang masyarakat akan terbiasa melakukan kebaikan, maka pastilah terwujud yang namanya masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai. Masya Allah, bermanfaat Ibu, insya Allah. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan dari Ibu Jurlin Abunga. Ustadz, apa perbedaan antara adab, akhlak, moral, dan etika? Bagaimana cara kita memisahkan antara membenci individu dengan perbuatannya? Ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya, 2. Ya, adab, akhlak, moral, dan etika itu adalah satu makna, ya, alias kata yang sepadan. Ya, kata lain akhlak itu adalah adab. Ya, adab itu dan akhlak itu bahasa Indonesianya adalah moral dan etika. Itu sama saja. Jadi kesopan santunan, ya itu adalah bagian daripada akhlak. Ya, sehingga saya kira tidak perlu untuk mencari perbedaannya karena pasti semuanya saling terkait satu dengan yang lain. Ya, bahkan kata moral dan kata etika itu kan sebenarnya bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, berikutnya yang kedua tadi pertanyaannya. Membenci di sini bagaimana memisahkan antara membenci individu dengan perbuatan? Oh iya, bagaimana memisahkan? Ketika ada orang yang punya akhlak buruk, ya biasanya kan sepaket akhirnya kan. Ya, kadang-kadang kita terjebak
ini membenci orang atau membenci perbuatannya. Betul, Nah, gimana caranya untuk memisahkan itu? Ya, ukur saja diri kita. Ya, kalau ketika dia bertemu dengan orang itu, apakah perlakuannya sama ketika orang itu berbuat buruk dengan berbuat baik? Oh ya. Ya, kalau sama saja berarti kita tidak membenci orangnya kan? Ya, kalau sudah sama saja dia berbuat baik dengan berbuat buruk, penerimaan kita tetap sama, berarti memang kita bermasalah dengan orangnya. Oh ya, paham. Iya, bermasalah dengan orangnya, bukan perbuatannya yang kita benci, orangnya memang. Kan dia berbuat baik, dia lagi, iya kan? Ya, kalau begitu memang ente benci orangnya, bukan perbuatannya yang dibenci. Nah, itu. Oh, Saya kira begitu saja. Insya Allah bisa dipahami Ibu Jurlin Abunga. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio, masih ada yang bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Tuliabu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana akhlak, moral, dan etika dalam bercanda Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Memang Ustadz kalau bercanda itu kadang kebablasan. Iya, betul. Bagus pertanyaannya ini, menarik. Jangan sampai kita kemudian kebablasan. Bercanda itu adalah bagian daripada seni kehidupan ini, dan itu harus ada saatnya. Biar karena tegang, Nabi jangan tegang terus, karena ada saatnya kita harus rileks, ya harus refresh, ya harus sedikit ada canda-candanya. Bahkan Nabi itu pun bercanda. Ya, Nabi itu pun bercanda ketika dengan para istrinya, dengan para sahabat. Nah, walaupun bercandanya Nabi itu tidak ada yang kebablasan. Ya, candanya Nabi misalnya kalau dia tersenyum, ya senyum saja, atau dia ketawa, ketawanya itu tidak sampai bohahaha. Tidak ada seperti itu. Jadi tetap terkendali. Ya, artinya situasi canda ya canda, tetapi tidak kemudian melampaui batas. Nah, sekarang gimana supaya bercanda itu tetap dalam koridornya? Ya, pertama adalah jangan sampai kita bercanda dengan kitabullah, menggunakan kitabullah atau simbol-simbol agama. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita bercanda atau bergurau dengan simbol agama, itu fatal akibatnya. Ya, jadi apalagi namanya, ada ayat di dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi bighairi ilm. Jangan kamu cela sesembahan orang. Ya, misalnya kita bawa-bawa agamanya orang, lalu kemudian kita jadi bahan candaan atau pakai, maaf istilahnya, stand up comedy. Ya, jangan sampai bawa sampai ke situ. Walaupun itu nanti membuat orang tertawa, tetapi itu bahaya akibatnya dan dampaknya terhadap agama kita sendiri. Memang yang kita cela adalah simbol agama lain, tetapi itu kembalinya kepada marwah agama kita sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah ketika kita bercanda, jangan bercanda dengan membawa-bawa nama orang tua ya seseorang. Ya, orang tuanya dibercandai, ya pasti orang tersinggung. Tidak mungkin itu orang tidak tersinggung dengan itu, karena tidak ada anak yang tidak sayang terhadap orang tuanya, menghargai orang tuanya. Ya, saya katakan tadi, anak itu orang yang pertama kali membekaskan kasih sayang, mencurahkan kasih sayang kepadanya adalah ayah ibunya. Bahkan ketika kita ditampilkan mungkin dalam kehidupan kita hal-hal yang ada kaitannya dengan berbicara dengan masalah ayah atau ibu, pasti meneteskan air mata. Kenapa? Karena memang ikatan batin itu terlalu kuat. Maka jangan pernah bercanda dengan membawa-bawa nama orang tua. Dan yang ketiga, kalau kita ingin bercanda adalah bercanda dengan hal-hal yang memang tidak merusak akidah kita. Jangan sampai merusak akidah. Ya, akidah kita itu digerogoti. Ya. Nah, inilah saya kira 3 hal supaya kita kalau bercanda itu
ada koridornya. Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, ada yang bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Fatma Hajiru. Kami dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengembangkan akhlak dan moral yang mulia di masyarakat, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan Ustadz? Ya, saya tambahkan saja. Tadi mungkin sudah beberapa saya sudah sampaikan. Saya tambahkan, untuk mengembangkan akhlak mulia di masyarakat itu adalah kita harus senantiasa melakukan check and recheck atau muhasabah. Nah, itu pentingnya muhasabah. Kita periksa kita punya diri ini. Sudah baikkah? Sudah bagaimana pencapaian kita di 2024? Apakah belum move on? Ataukah sudah lebih baik? Dan seterusnya. Ini cara untuk supaya kita bisa mengembangkan akhlak mulia di masyarakat. Diri kita selalu dievaluasi. Nah, yang berikut adalah biasakan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik dari hal-hal yang kecil. Jadi kita biasakan dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya ketika ketemu ucapkan salam, tersenyum. Ini kan akhlak-akhlak yang baik ini. Dan ini ringan saya kira. Ketemu sama saudara, ketemu sama siapapun. Ya. Lalu yang juga adalah hal-hal yang baik itu adalah kita menggunakan apa yang disebut sebagai sifat wajibnya Rasul. Siddiq, tabligh, fatanah, dan amanah. Ya, karena inilah 4 induk dari semua sifat-sifat baik atau akhlak-akhlak baik yang dicontohkan oleh Nabi. Yang 4 ini kemudian tersaji di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan intisarinya. Kemudian 4 ini adalah merupakan apalagi namanya induknya dari akhlak-akhlak Nabi. Siddiq itu adalah jujur. Biasakanlah jujur di tengah masyarakat kita ini. Ya, kejujuran itu mahal. Ya. Ketika kita menjadi pegawai, ya tidak ada orang yang lihat, ya kita harus jujur bahwasanya memang saya tidak sedang berada, kita datang jam sekian, jujur sampaikan seperti itu. Kemudian fatanah, ya cerdik, ya harus belajar, harus menambah pengetahuan. Kemudian yang berikut adalah tabligh, kita harus sampaikan apa adanya, jangan kamuflase, jangan munafik. Ya, kemudian terakhir adalah amanah. Amanah itu bertanggung jawab. Ketika Anda diberi tanggung jawab, sampaikan dan juga laksanakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Ya, karena hadisnya mengatakan, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa Ustadz. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak mulia di tengah masyarakat adalah merupakan satu jalan yang utama dalam rangka untuk membimbing masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang aman dan damai. Bahkan akhlak mulia ini menjadi tujuan utama diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara untuk menampilkan akhlak mulia di dalam kehidupan kita ada banyak jalannya. Adalah pertama, kita mulai dari keluarga dulu. Yang kedua adalah cari lingkungan yang bisa membuat kita menampilkan akhlak yang baik. Kemudian kita belajar mengenali akhlak-akhlak baik itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah untuk diberi taufik dalam rangka untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berakhlak. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbakum minni yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan paling dekat nanti tempatnya di yaumil qiyamah bersamaku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling tinggi dan paling baik serta paling mulia akhlaknya. Semoga kita
semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna husnul khuluq. Allahumma arzuqna wa waffiqna li husnil khuluqi fi hayatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Sama-sama. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Dulus Sukmi Kasim, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak dari Majelis Ta'lim Nurul Bahri, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati. Ya surga wa asra bihi rabbi hijri lailatan ilal masjidil aqsa li ru'yati hannani Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya
Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Seorang muslim diperintahkan untuk berakhlak mulia sehingga kelak akan menjadi amalan yang dapat memberatkan timbangan kebajikan. Lantas apa urgensi amal kebaikan atau akhlak yang mulia dalam kehidupan? Di studio telah hadir Ustadz Dul Sukmi Kasim yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu mengembangkan akhlak mulia dalam masyarakat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Baik, alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Taklim Nurul Bahri, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwatua. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari menarik Ustadz, mengembangkan akhlak mulia dalam kehidupan. Urgensinya apa sih Ustadz akhlak mulia itu? Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang ada di studio, betul sekali bahwa tema kita ini adalah salah satu tema yang penting. Kenapa? Karena akhlak itu adalah merupakan satu dari 3 sendi atau pokok ajaran agama kita. Nah, Islam itu punya 3 tiang utama. Tiang utama yang pertama itu adalah iman. Tiang yang kedua itu adalah, sendi yang kedua itu adalah syariah. Dan yang ketiga itu adalah akhlak. Nah, bahkan begitu pentingnya persoalan akhlak ini, kalau tadi ditanya apa sih pentingnya akhlak itu? Akhlak itu selain dia adalah satu dari 3 sendi keberislaman kita, dia juga adalah merupakan tujuan utama diutusnya para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hadis disebutkan, dan hadisnya ini sangat masyhur, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus, kata Rasulullah, tujuan saya diutus ke muka bumi ini menjadi rasul adalah utammima makarimal akhlak, supaya saya bisa menyempurnakan, membuat sebuah gerakan, mengajak orang, membentuk manusia untuk mereka memiliki keluhuran budi pekerti, ya, yang disebut sebagai akhlakul karimah. Nah, akhlak mulia itu sendiri adalah sebenarnya terjemahan daripada makarimul akhlak, atau biasa juga disebut dengan husnul khuluq. Nah, ini istilah-istilahnya di dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga kalau tadi mengutip apa yang dibacakan hadisnya oleh Ustazah Qanita, bahwa ada hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ternyata saking pentingnya akhlak ini di dalam kehidupan kita, dia dijadikan sebagai standar ukuran. Kalau ingin mengukur keimanan seseorang, lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya baik berarti beriman itu. Tapi kalau akhlaknya buruk berarti bermasalah imannya itu. Nah, ini ternyata luar biasa perkara akhlak ini. Sehingga itulah maka kita sebagai seorang muslim, mari kita berupaya untuk menghiasi diri kita dengan akhlak. Karena Islam itu tidak hanya sekedar kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak hanya sekedar salat, puasa, berzakat, berhaji, berkurban. Bukan hanya itu, tetapi ada sendi yang ketiga yang harus kita tampilkan juga.
Dan bahkan begitu pentingnya sendi ketiga ini yaitu akhlak, Nabi itu 23 tahun membawa risalah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah dan menganut agama ini. Ternyata magnet kuat yang membuat orang yang tadinya keras hatinya berbalik menjadi cinta, itu karena akhlak. Masya Allah. Itu karena akhlaknya Nabi SAW. Makanya Nabi itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, di surah Al-Qalam. Allah mengabadikan itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar betul-betul berada pada akhlak yang agung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita harus sama dengan Nabi? Tidak usah muluk-muluk, contohi saja. Sejauh kemampuan kita, mari kita berusaha untuk mengambil dan menteladani apa saja perilaku-perilaku baik yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tidak usah jadi Nabi, tidak usah jadi Rasul, tapi akhlaknya Nabi, bagaimana dia memperlihatkan sebuah keluhuran budi pekerti di dalam pergaulan sehari-harinya, itulah yang perlu kita teladani, itulah yang perlu kita untuk ambil dan praktekkan pula dalam kehidupan kita, supaya kita nantinya juga bisa menjadi magnet kuat, diteladani di keluarga, dicari di masyarakat, lalu kemudian disayangi sama semua orang. Tidak ada orang yang membenci. Ya, itulah saya kira di antara sekian banyak manfaat atau urgensi kalau tadi istilahnya dari akhlakul karimah atau akhlak mulia ini. Makanya Ustadz, dalam sebuah riwayat, kalau saya tidak salah begitu Ustadz. Ya. Jadi ketika ada sahabat yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, seperti apa akhlak Rasul? Maka Aisyah menjawab, akhlakul Quran, seperti itu Ustadz ya. Betul. Dan memang artinya kalau kita mau lebih jauh lagi untuk membuka akhlaknya Nabi itu yang mana yang harus kita contoh. Nah, ada sekian deretan di antara yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah ternyata beliau adalah tampilan perilakunya bisa kita gali melalui Al-Quranul Karim. Karena Aisyah mengatakan akhlaknya Nabi itu adalah sudah tercermin atau yang dia cerminkan itu adalah apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Saya kira itu. Bagaimana dengan orang yang terlahir dan besar di lingkungan yang jauh dari ajaran Islam? Kemudian dia tiba-tiba mendapatkan hidayah, tapi sulit untuk keluar dari lingkaran yang seperti ini. Apa yang harus dia lakukan, Ustadz? Iya, pertama kalau kita ingin membentuk akhlak kita, khususnya di dalam pergaulan sehari-hari, kita berada dalam lingkungan yang tidak tepat. Maka langkah yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah pertama keluar dari lingkungan itu. Karena ada 4 hal yang bisa mempengaruhi karakter seseorang itu atau akhlak seseorang. 4 hal. Catat baik-baik ini. Pertama adalah ayah bundanya. Keluarganya, itulah yang akan membentuk karakter pertama di dalam kehidupan kita. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, fa abawahu, maka kedua ibu bapaknya lah yang yuhawwidanihi, yang akan nanti membentuk karakternya. Apakah dia berkarakter seperti Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau ada sebagai seorang yang Muslim. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pembentuk karakter kita itu atau pembentuk kita untuk menjadi seorang yang memiliki akhlak itu adalah lingkungan kita. Lingkungan kita, sekolah, tempat di mana kita bertempat tinggal, tetangga, kiri kanan, itu bisa membuat pengaruh besar di dalam tampilnya kita membawa sebuah perilaku. Ya, sehingga kalau tadi, bagaimana kalau ada orang yang sudah berada dalam satu tempat yang dia susah sekali untuk keluar dari situ. Solusinya keluarkan dari situ kalau mau baik. Contoh, mana buktinya ini, mana dalilnya? Nabi itu ketika mendapati tatanan penduduk Mekah rusak, apa yang dilakukan? Allah memerintahkan kepada Nabi hijrah ke Madinah karena di sana lebih baik. Maka Nabi berhijrah ke Madinah, dan itulah salah satu solusi untuk menyelamatkan generasi, termasuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita sekalian ini.
Karena jangan pernah bermimpi untuk mengubah lingkungan kalau kita cuma sendiri. Untuk mengubah lingkungan itu butuh banyak pihak. Betul. Ya, butuh pendidikan, butuh pemerintah, apalagi tangan-tangan yang bisa membuat sebuah regulasi atau membuat sebuah kebijakan-kebijakan agar supaya tertata kehidupan itu dengan baik. Nah, yang ketiga yang bisa mempengaruhi selain lingkungan, teman, yang ketiga itu adalah bacaan. Bacaan kita. Apa yang kita baca itu mempengaruhi kita. Jadi kalau hari-hari bacaannya adalah Quran, hari-hari yang dia kaji adalah agamanya, maka itu otomatis akan mempengaruhi cara berpikirnya, cara berperilakunya. Karena dia pasti ketika membaca, apa yang dia baca itu akan mempengaruhi dirinya untuk membawa di mana dia pantas, di mana dia tidak pantas untuk melakukan. Kapan saatnya dia harus berkata, kapan saatnya dia tidak boleh berkata-kata. Dan yang terakhir adalah teladan, idola. Idola itu mempengaruhi kita. Coba lihat, kalau ada anak-anak muda sekarang ini mengidolakan, grup band tertentu, artis tertentu, ya bahkan ada istilahnya ini demam K-pop. Iya, selalu mau ke Korea sana. Ya, itu sampai gaya berpakaiannya ditiru, sampai dia punya ekspresi-ekspresi, sampai di itu ada begitu. Ini mempengaruhi kita. Iya. Sehingga itu maka 4 hal ini paling vital untuk mempengaruhi diri kita. Pertama keluarga, yang kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah bacaan kita, dan yang terakhir adalah idola. Siapa yang kita idolakan? Nah, kita jadikan idola kita Rasul, maka insya Allah cerminan Rasulullah SAW dari perilakunya itu akan tertampil juga di dalam kehidupan kita. Demikian. Baik Ustaz, ada akhlak baik, pasti ada akhlak buruk Ustaz. Betul. Nah, terkait orang munafik Ustaz, kira-kira menghadapi orang yang baik di depan tapi di belakang luar biasa. Nah, kira-kira seperti apa Ustaz? Iya. Orang munafik itu di setiap zaman itu pasti ada. Tidak bisa kita nafikan. Makanya di dalam kehidupan kita itu, dalam kehidupan manusia itu dibagi menjadi 4 karakter utama. 4 karakter utama. Pertama ada namanya mukmin. Ada orang yang beriman. Ya. Apakah hanya di eranya Nabi Muhammad? Tidak, di era mana saja banyak orang yang beriman. Ada nabi yang diutus, dia beriman kepadanya. Ya kan? Ya. Kemudian yang kedua ada namanya musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Ya. Dan yang ketiga ada namanya munafik. Ya. Kalau musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain dia percaya ke Allah, dia juga percaya ada yang lain yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Ya, dia pergi ke dukun, dia percaya dukun, dia dan seterusnya. Ya, dia tahu dia pergi ke sebuah tempat, dia meminta di tempat itu. Tapi dalam penampilan sehari-harinya dia juga sholat, dia juga puasa, tetapi dia pergi ke tempat itu untuk meminta. Bahkan rela melakukan, mengorbankan diri untuk pergi ke tempat itu. Padahal tempat itu tidak ada apa-apanya, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Nah, yang ketiga adalah ada namanya munafik. Munafik ini yang mana? Munafik itu adalah dia juga mukmin. Dia juga mukmin, tapi perangainya lain di depan, lain di belakang. Jadi dia kamuflase. Dia tampilkan di hadapan orang lain, di belakang orang lain dia juga tampil dengan muka yang lain, dengan karakter yang lain. Nah, ini yang ketiga. Dan yang terakhir adalah kafir. Kafir itu adalah orang yang memang menutup diri dari kebenaran dan sama sekali tidak mau menerima kebenaran. Nah, inilah 4 strata manusia berdasarkan karakter, keimanan, dan juga akhlak yang ditampilkan sehari-hari dalam kehidupannya. Nah, kita berusaha menjadi mana? Jadilah seorang yang beriman, jadilah seorang muslim yang baik, yang selamat orang dari ucapannya dan juga tingkah lakunya, alias aman damai orang kalau dia berkata-kata. Tidak ada orang yang sakit hati, tidak ada orang yang mendongkol kalau dia berkata-kata. Juga aman dan damai orang dari perilakunya.
Ketika dia ada, maka orang merasa nyaman kalau dia ada. Kalau dia tidak ada, waduh, orang semua sujud syukur. Itu tidak bagus begitu. Nah, saya kira itu demikian. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Lagi di program Lentera Hati, Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Bawole, asal dari Majelis Taklim Nurul Bahri, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualema. Izin bertanya Pak Ustadz, sesuai dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, di mana akhlak dan moral adalah bagian utama dari kehidupan seorang manusia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya, apa yang harus kami lakukan jika bertemu dengan seseorang yang tidak berakhlak, tidak bermoral, dan tidak beretika? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Ustadz? Ya, bagus pertanyaannya Ibu. Ya, karena biasanya kita di dalam kehidupan sehari-hari bercengkrama dengan orang banyak karakter. Betul. Punya banyak karakter. Nah, bagaimana kalau kita mendapati satu atau beberapa orang di antara orang-orang yang kita kenal, akhlaknya tidak terpuji, tidak baik, maka lakukan 5 langkah. Ya, lakukan 5 langkah. Yang paling pertama adalah kita jangan memutus silaturahim dengannya. Jangan gara-gara akhlaknya tidak baik, kasih tinggal. Tidak. Nah, yang kedua adalah mari kita ajarkan dan sampaikan kepadanya tentang hal-hal yang baik di dalam agama ini. Atau sampaikan kepadanya ketika akhlaknya tidak baik atau mungkin perilakunya kurang baik di tengah-tengah masyarakat, sampaikan ini tidak baik, ya janganlah seperti itu. Dan mari kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, karena akhlak yang baik itu pasti membuat orang semakin tinggi martabatnya. Dan semakin kita hilang akhlak, tidak punya moralitas, maka semakin rendah kita. Apapun jabatan, apapun tingkat pendidikan seorang, itu dibanding dengan ketika dia berakhlak, yang paling menjadi magnet kuat itu adalah akhlaknya. Kenapa? Karena jabatannya itu hanya bertahan beberapa tahun. Sementara Ustaz. Sementara akhlaknya itu akan abadi meskipun dia sudah tidak ada. Maka sangat dekat di dalam kehidupan kita. Seringkali kita temukan ada orang ya menyebut nama tertentu, semua orang langsung menyatakan Masya Allah, begitu. Allah yarham. Allah merahmati orang itu, karena sepanjang hidup kita semua ini jadi saksi tentang kebaikan yang pernah dia lakukan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya akhlak itu. Dan
langkah kedua tadi adalah ajarkan kepadanya bahwa ini baik, ini yang tidak baik. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan ketika menjumpai ada orang yang punya karakter tidak baik adalah mari kita untuk senantiasa membuatkan dia komunitas, membiasakan dia memasuki komunitas-komunitas baik. Ajak dia misalnya, yuk, ayo kita pergi ke situ. Ya, taruhlah misalnya bawa dia ke masjid. Atau ajak dia ketemuan dengan orang saleh, orang-orang yang baik. Lalu kita coba bincang-bincang. Mungkin ya kita bisa berkilah, temani saya untuk pergi ke satu tempat. Ya, untuk supaya dia tergerak, tidak merasa dihakimi. Betul, betul. Ya, ingatlah apa yang diperahmenkan oleh salah seorang sahabat ketika ingin menegur sahabat yang lain. Caranya adalah dia pura-pura untuk berbicara dengan sahabat itu, padahal sebenarnya yang dia tegur itu adalah sahabat dekatnya yang tidak baik akhlaknya, tapi dia pura-pura berbincang dengan yang satu, ya, supaya dia dengar apa yang dia sampaikan oleh orang yang tidak baik akhlaknya. Ketika dia dengar, wah, langsung dia mengatakan, sepertinya saya yang merasa bahwasanya nasihat itu untuk saya. Ya, kan tidak merasa dihakimi dia kalau seperti itu. Nah, yang berikut adalah yang keempat langkahnya adalah berikanlah kepadanya ya sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan kemudian mengatakan tidak, pokoknya so terakhir ini. Ya, tidak ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena selama orang masih hidup ada kesempatan baginya untuk bertaubat. Ya, maka berikan dia jalan untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, ridhanya Allah, dan juga mendapatkan jalan kebaikan. Yang terakhir, doakan. Doakan. Inilah senjata pamungkas kita. Kalau kita sudah dakwah bil qaul sudah, kita coba dakwah bil fi'linya sudah, kita coba juga untuk buatkan dia sebuah kesempatan untuk bertobat sudah. Yang terakhir, hanya Allah yang punya kuasa untuk membolak-balikkan hati dan perangai seseorang. Demikian, wallahu a'lam. Masalahnya Ustadz, kadang orang itu tidak merasa bahwa akhlaknya itu kurang baik. Karena misalnya dia sudah terbiasa berbohong. Orang tuanya mengajarkan dia berbohong. Adik kakaknya juga begitu. Jadi dia merasa ini hal biasa begitu, Ustadz. Iya. Makanya disinilah pentingnya tadi adalah pendidikan. Pendidikan dan menuntut ilmu agama itu penting. Jadi orang terkadang menganggap agama itu selalu konotasinya adalah nanti mau jadi ustadz orang. Tidak. Betul. Iya. Seakan-akan kalau belajar agama itu konotasinya adalah nanti di masyarakat dia mesti jadi sosok ustadz, kiai, mubalik. Tidak mesti. Agama itu adalah ajaran yang bisa membuat diri kita terampil di dalam bergaul, beretika, bermasyarakat, dan juga kita meraih dunia, kebaikan dunia ini, dan juga nanti selamat di akhirat. Karena tidak ada yang kita punya cita-cita tertinggi kecuali mau bahagia di sini dan juga mau selamat nanti di sana. Kalau mau bahagia di dunia, ya tentu caranya adalah ya mari kita belajar, mari kita pelajari agama Allah, karena Allah turunkan syariat ini adalah sebaik-baik panduan untuk kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena Allah tidak menurunkan syariat kecuali untuk kemaslahatan kita manusia ini. Ya, menjaga agama kita, menjaga jiwa kita supaya tidak rusak jiwa ini, supaya tetap kita punya jiwa ini bisa kita nikmati sampai ajal menjemput. Menjaga akal kita supaya kita ini bukan orang yang bodoh, supaya kita punya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan ilmiah. Yang berikut adalah menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta kita. Inilah tujuannya Allah hadirkan syariat ini. Masya Allah. Semua itu untuk seluas-luasnya kemaslahatan manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhir. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Ibu Fadliyah. Selanjutnya masih ada yang bertanya, Bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Ustadz, nama saya Wilan Hipi. Saya anggota Majelis Ta'lim Al-Muhajirin, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Izin bertanya Ustadz, bagaimana peran mendidik anak dalam
berakhlak, moral, dan etika di era globalisasi saat ini? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanamkan akhlak mulia dalam diri anak, Ustaz. Baik, bagus sekali pertanyaannya Ibu Wilan. Ya, jadi yang paling pertama itu adalah gimana caranya supaya kita bisa menanamkan akhlak mulia kepada anak kita di tengah-tengah era globalisasi saat ini. Yang paling pertama orang tuanya harus tampil menjadi idolanya dulu. Bukankah cinta pertama anak itu, ya, orang pertama yang dia kenal di dalam kehidupannya ini ibu bapaknya. Ya, makanya tadi ada hadis Nabi, ya, kalau mau bentuk karakter yang paling pertama pengaruh itu bapak ibunya. Jadi kita dulu harus menampilkan tutur kata yang baik, bertegur sapa yang baik, berperilaku yang baik. Kalau mau suruh anak salat, lalu kemudian kita tidak salat, itu sudah salah itu. Kita yang harus pertama kali tunjukkan, bahkan bawa anak kita itu salat sama-sama dengan kita. Walaupun nanti dia mungkin masih bermain, tetapi lambat laun dia akan meniru gerakan kita. Mana contohnya? Lihatlah anak-anak itu dibawa salat, begitu dia lihat bapak ibunya sujud, dia juga sujud. Walaupun nanti dia begini-begini sama bapaknya, sama ibunya. Tapi kan gerakan itu sudah mulai tertanam. Betul. Demikian pula dengan tutur kata. Jadi yang paling pertama kita lakukan kalau ingin membentuk anak kita menjadi baik, kitalah dulu yang memperbaiki diri kita. Tampilkanlah yang baik, insya Allah anak kita meniru dari kita. Nah yang kedua kalau ingin anak kita baik, pilihkan pendidikan yang baik. Ya, karena tadi yang bisa membentuk anak selain orang tuanya adalah lingkungannya. Pilihkan lingkungan belajar yang baik, sekolah yang baik, yang tentu sekolah itu menanamkan kebaikan dan juga mengajarkan hal-hal yang baik. Ketika kita sudah lihat gelagat, di sekolah itu kayaknya anak-anak suka dibully, pindahkan, carikan dia sekolah yang tidak ada bully-bulinya. Betul. Ya, atau mungkin di sekolah itu kayaknya ini anak-anak diterlantarkan, tidak terlalu disentuh persoalan menegur hal-hal yang baik di sekolah itu, mengajarkan perilaku-perilaku sederhana yang baik. Pindahkan, carikan yang baik yang bisa kita lihat. Saya subhanallah melihat beberapa tempat pendidikan tertentu itu anak-anak mulai sejak dia masuk itu sudah diajarkan bagaimana dia bertegur sapa kepada gurunya. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita, di medsos itu kita bisa lihat tampilan-tampilan mungkin by design, wallahu alam. Tetapi kita lihat ternyata begitu anak-anak tiba di sekolah lalu kemudian disambut dengan baik. Ada yang kasih gambar, yang mana dia tunjuk gambar itu, maka gurunya akan melakukan hal yang sama. Kalau misalnya begini ya berarti dia dengan gurunya seperti itu. Kalau begini ya berarti dia peluk gurunya. Nah ini adalah penanaman karakter. Dan seperti itulah di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, cara kita kalau mau mendidik anak yang baik adalah kita orang tuanya jampi anak kita. Jampi, doakan, jampi, pegang kepalanya. Lalu kemudian bacakan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Untuk apa? Supaya anak kita terlindungi terus dari yang tidak baik. Ya. Lalu kemudian sesudah itu bacakan doa yang dibacakan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas atau Ibnu Abbas. Nabi mengatakan berdoa kepada Allah ketika mendoakan Ibnu Abbas agar supaya dia menjadi anak yang baik. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Bapak Ibu kalau mengantar anak-anak pergi di sekolah, Bapak Ibu, dekapan Anda sebelum menyerahkan ke gurunya, sapuan Anda atau belaian Anda ke anak sebelum menyerahkan ke gurunya, bahkan kalau perlu pegang pundaknya, tatap baik-baik matanya anak kita, lalu kemudian sampaikan kepadanya, semangat belajar, jangan lupa cari ilmu karena Allah. Maka ini akan tertanam di dalam benak anak bahwasanya ternyata yang paling penting itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Jangan mencari ijazah nak, karena ijazah itu tidak ada kaitannya dengan akhlak Anda.
Betul. Iya. Dan ini harus ditanamkan sama anak-anak kita karena sekarang ini orang semua pokoknya cari ijazah, cari sertifikat. Nah, sebenarnya yang ijazah dan sertifikat itu hanyalah perwakilan bahwa dia pernah menempuh sesuatu. Bukti, Ustadz, Bukti ya? saja itu. Cuma itu bukan ukuran nanti apakah dia nanti baik di tengah masyarakat atau tidak. Maka yang bisa melakukan itu adalah bagaimana kita menanamkan karakter kepada anak-anak kita, dan kita mulai dari diri kita, carikan lingkungan yang baik, lalu kemudian senantiasa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu. Insya Allah bisa difahami, Bu ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Ibrahim. Saya dari Majelis Taklim Nur Bahri, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Menanggu, Kabupaten Bualemo. Bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang sudah memiliki akhlak, moral, dan etika yang kurang baik? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksudnya ingin berubah mungkin begitu Ustadz ya. Mungkin dia ingin berubah. Ya, caranya adalah bertaubat kepada Allah. Kalau kita ingin merubah, saya sudah tahu diri kita ya, kayaknya saya ini punya akhlak yang tidak baik, ya segera bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena taubat kita itu masih diperhitungkan kalau kita masih sehat walafiat. Tetapi kalau sudah sakarat, taubat itu tidak diterima. Tidak ada taubat yang diterima pada saat sakaratul maut. Ya, mana buktinya? Ada ayatnya di dalam Al-Qur'an, innamat taubah. Ya. Innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, 'alal ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Walaisatit taubat, tetapi bukan disebut taubat kalau dia sudah berada dalam posisi lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan, kemudian hatta jaa ahadahumul maut, nanti datang kematian kepadanya, lalu kemudian dia mengatakan, saya ini ternyata berbuat buruk selama ini, saya tobat ya Allah. Tetapi napasnya tinggal sepanggal. So setengah mati mau bernapas, ya so terlentang, maka tobat pada saat itu tidak diterima. Nah itu, jadi untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, ketika kita sudah sadar punya perangai yang tidak baik, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu adalah langkah berikutnya adalah kita senantiasa bergaul dengan orang-orang yang baik. Cari teman yang baik, karena almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dalam beragama, berkualitas atau tidak hidupnya itu tergantung juga sama siapa temannya, teman gaulnya, teman yang biasa dia baku bawa akang. Ya, kalau dia orang baik, maka dia juga akan nanti terbiasa mendatangi tempat-tempat yang baik. Kalau temannya juga berperangai yang baik, maka dia juga akan senantiasa terbiasa dengan kebaikan itu. Ya, nah untuk itu maka mari kita mencoba untuk cari teman yang baik, selektiflah mencari teman. Bukan berarti kalau begitu, kalau saya punya teman buruk, saya jauhi yang buruk. Tidak. Seperti tadi, bahwa saya kalau kita tahu ada orang yang tidak baik akhlaknya, bukan dijauhi, tetapi mari kita tetap menyambung silaturahim kepadanya, sambil kita memberikan edukasi kepadanya, atau memberikan bimbingan, bisa dengan cara kita menegur langsung, atau kita carikan, bawa dia ke sebuah situasi untuk dia bisa tahu, dia nanti akan tahu tentang keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan. Saya kira itu diantara langkah supaya kita bisa move on dari akhlak yang buruk ini. Ya. Insya Allah bermanfaat Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.